Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cloud platform punyanya Azure, ya. Jadi coba kita mau ngulik sebentar cloudnya si Azure. Di sini nanti Anda bisa masuk dengan portal Azure di cloudnya Azure. Kemudian ketika Anda sudah berhasil login, tampilan dashboard awalnya adalah seperti ini. Nanti di sebelah kiri ada service yang bisa Anda pilih atau Anda gunakan. Kemudian yang atas itu ada menu Shots, kemudian ada menu sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Nanti juga hampir sama, di sini ada Home, ada Dashboard, All Service, dan macam-macam. Oke, ya. Kemudian di sini ada Favorit itu adalah yang biasa digunakan. Kemudian yang atas juga sama sebenarnya navigasinya, kita bisa bercari ataukah pakai navigasi yang sebelah kiri ataukah navigasi sebelah atas. Sebenarnya sama saja. Kemudian di sini ada informasi cloud cell-nya, ya, cloud cell. Kemudian di sini ada directory subscription-nya. Kemudian di sini ada notifikasi, ada setting, dan seterusnya. Kemudian ada usernya. Oke, sebenarnya untuk cloud itu hampir sama, baik itu cloud Azure, cloud AWS Cloud, ataukah Oracle Cloud, ataukah yang private cloud yang bisa kita buat dengan OpenStack. Sebenarnya hampir sama. Pasti di sana ada compute-nya. Kalau di Azure, compute-nya di sini ada compute. Di compute-nya banyak pilihan, ada virtual machine scale sets, kemudian app service, dan seterusnya. Ada compute, kemudian ada networking, ya, ada networking. Jadi ada virtual network, balancer, network watcher, network interface, dan seterusnya, macam-macam. Yang di sini adalah kita bisa memanajemen network kita di dalam cloud Azure. Kalau di AWS namanya adalah VPC, Virtual Private Cloud, ya. Kalau kalau di AWS namanya adalah Instant EC2, ya, EC2, Instant Cloud 2, gitu ya. Kemudian di sini ada storage, ya, storage yang nanti bisa kita gunakan, dan macam-macam, container, dan seterusnya. Hari ini kita akan coba bermain dengan compute-nya, ya. Jadi kita akan bermain dengan compute. Di sini ada compute, ya. Kita akan bermain dengan compute virtual machine. Jadi intinya untuk kali ini bagaimana kita membuat virtual machine atau compute di Azure, ya, di Azure. Kalau di AWS di tutorial sebelumnya itu sudah ada, ya. Kita akan coba dengan virtual machine. Di sini untuk virtual machine Anda bisa masuk di sini. Anda bisa tuliskan compute ataukah virtual machine. Virtual gitu aja, ya. Virtual, dia akan muncul di sini, virtual machine. Ataukah Anda bisa klik sebelah kiri di sini. Kita bisa klik all service. Kemudian nanti di sini ada compute, ada virtual machine. Jadi monggo silahkan yang lebih enak di mana, ya. Bisa virtual machine ataukah di pakai kategori ataukah cari. Oke, ya. Kita klik virtual machine. Di sini di virtual machine di sini ada create, ada switch to classic, dan seterusnya, manage view, refresh, open query, dan seterusnya. Di sini saya belum punya compute, saya belum membuat virtual machine atau VPC virtual machine, ya, virtual machine. Di sini untuk membuat kita bisa create, ya, create
Di sini create, kita bisa create Azure. Kita coba balik lagi ya, virtual machine. Ya, kita bisa create. Di sini ada pilihan, ada Azure Virtual Machine. Ya, host by Azure. Kemudian di sini ada Azure Virtual Machine with present configure. Ya, kemudian di sini ada Azure ARC Virtual Machine. Kemudian Azure VMware Solution Virtual Machine. Ya, kita pilih aja yang paling atas, Azure Virtual Machine. Kemudian di Azure Virtual Machine, ya, di Azure, di sini kita bisa, Anda bisa milih, Anda bisa membuat dulu, ya, Anda bisa membuat dulu resource groupnya. Di sini saya sudah membuat data center, ada web server. Kalau Anda mau buat tinggal create saja, ataukah di sini kalau saya sudah, jadi kalau mau buat tinggal create, di sini masukkan di OK, nanti akan terbuat resource groupnya. Resource group itu untuk kita membuat grup-grup dari VM atau virtual machine yang nanti kita buat. Di sini saya masukkan ke dalam web server, ya, web server. Kemudian namanya web server, namanya virtual machine, ya, namanya di sini misalkan saya kasih web 1. Kemudian di sini saya pilih adalah Australia. Jadi seperti ini. Nanti ada beberapa pilihan. Jadi di sini ada region. Region itu adalah virtual machine Anda nanti akan dideploy di data center mana gitu ya, di region di sini. Jadi di sini kalau nanti dalam implementasi real, region itu harusnya Anda pilih adalah yang dia dekat dengan Anda atau dekat dengan klien Anda gitu ya. Misalkan klien ataukah nanti yang akses ke dalam aplikasi Anda itu sebenarnya di mana. Kalau kita misalkan di Indonesia, berarti ada yang paling dekat. Seharusnya kan kita pilih yang Asia Pasifik, tapi di sini South Asia ya. Tapi di South Asia itu ada beberapa ZICE atau ada beberapa storage yang tidak bisa. Ya, jadi nanti Anda bisa milih-milih karena di sini hanya kita untuk belajar. Nanti silahkan, tadi saya pilih yang South Asia itu ternyata storage-nya tidak support gitu ya. Storage-nya nggak support. Jadi di sini saya pilih yang Australia sajalah. Ya, Australia. Australia di sini nanti ada pilihan ya, pilihan untuk CPU-nya, ataukah kalau Anda pilih yang lain itu nanti Anda bisa see all, Anda bisa lihat yang lain. Kemudian nanti Anda pilih yang mana. Tinggal diklik saja, nanti select. Tapi di sini saya akan pilih yang ini kembali lagi nih ya. Jadi ini saya pilih yang web server, kemudian web server 1, kemudian di sini saya pilih yang Australia, kemudian ya di sini Australia dia support 2 VPC dengan 8 GB. Jadi data center yang ada di Australia support dengan 2 CPU dan 8 GB memori, dimana nanti harganya adalah $91 per bulan. Ya, $91 per bulan. Kemudian di sini adalah security type-nya. Di sini security type saya buat yang standar ya. Di sini ada informasinya untuk security type-nya. Ya, saya buat untuk yang standar. Kemudian di sini ada pilihan image ya, image. Jadi image ini adalah bootable, apa yang nanti akan diinstal ke dalam virtual machine Anda. Ya, ini saya pilih Ubuntu saja. Di sini ada banyak pilihan, ada Ubuntu 20.04, 18.04, SUSE dan seterusnya. Anda juga bisa lihat yang lain. Ya, saya di sini saya pakai Ubuntu saja. Kemudian di sini ada untuk Azure Spot Instant.
itu saya tidak pilih saja. Kemudian di sini untuk administrator account-nya nanti kita pakai SSH public key. Maksudnya adalah nanti ketika kita mau akses ke dalam server yang kita buat ini, nanti saya akan pakai SSH public key. Ya, jadi nanti kita bisa langsung akses karena nanti dapat IP public. Kemudian di sini untuk usernya yang nanti ditanam, ya Anda bisa ganti ataukah default ini. Misalkan di sini saya gunakan misalkan adalah D3TI UNS misalkan ya, gitu ya. Jadi passwordnya adalah D3TI UNS, ya D3TI UNS. Kemudian di sini untuk public key, ya public key-nya di sini kalau Anda belum punya public key, Anda bisa generate public key. Kalau sudah punya, nanti kita pakai existing public key. Kalau sudah punya, kalau belum punya ya nanti pakai di sini kan saya punya ini, kalau belum punya nanti kita generate awal. Kalau sudah punya nanti pakai saja yang existing yang ada di Azure. Di sini saya sudah punya ini. Di sini ada web server key. Jadi maksudnya public key di sini nanti adalah kalau kita punya banyak server, ya untuk lebih amannya adalah public key-nya beda-beda. Tapi kalau ternyata kita punya banyak server, public key-nya itu beda semua, kan nanti juga bingung. Ini kita bisa public key-nya itu satu juga bisa. Ya, di sini saya buat baru saja. Di sini saya buat baru. Ya, generate public key, kemudian ini namanya, ya di sini saya buat key-nya adalah D3TI UNS gitu ya, sesuai dengan usernya. Saya membuat public key yang baru. Kemudian di sini ada inbound port rule, itu adalah akses dari luar yang diperbolehkan untuk menuju ke virtual ini. Defaultnya adalah port SSH, ya di sini saya aktifkan untuk port HTTP, kemudian HTTPS. Nanti kita mau buat, ya kita mau coba-coba. Jadi di sini berarti nanti ketika ini sudah jadi VM-nya, virtual mesinnya, maka nanti port HTTP dan port 443 dan SSH itu nanti bisa diakses dari luar menuju ke dalam virtual mesin kita. Oke, kalau sudah kita next this. Oke ya. Di sini ada pilihan Anda mau menggunakan storage apa. Ya, storage apa? Di sini saya pilih yang standar HDD saja. Biar apa? Ya, biar nanti ketika saya jalankan itu tidak terlalu makan banyak biaya gitu ya. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk SSD itu akan lebih mahal. Jadi di sini saya saya pilih yang HDD biasa saja. Kemudian nanti disk ini akan ke-delete ketika VM-nya juga akan kehapus. Jadi akan kehapus. Jadi kalau VM-nya dihapus, maka HDD-nya juga dihapus. Oke, kemudian di sini encryption-nya pakai default saja encryption-nya. Kemudian kalau Anda butuh disk yang lain, Anda bisa nambahkan, tapi posisi saat ini saya tidak tidak butuh disk yang lebih banyak, maka saya tidak akan nambah disk. Kemudian ke networking. Di networking di sini kita memilih IP private yang kita pakai, subnet kita, ya. Nah, nanti ini akan sebenarnya kita bisa membuat ini default ya, default subnet dari AWS-nya. Ya, nanti kita bisa main-main di virtual network-nya. Di sini untuk virtual network, ya, untuk subnetnya adalah kita pakai ini defaultnya saja dulu. Jadi nanti akan dapat IP 10.0.0.0/24. Kemudian di sini public IP
nanti dia akan dapat IP public juga. Selain dia punya IP private, nanti juga akan ada IP public. Kemudian NIC-nya basic, basic. Kemudian public inbound port-nya tadi, public inbound port-nya dapat 80 HTTP, kemudian 443 HTTPS dan SSH yang nanti diperbolehkan untuk akses ke virtual mesinnya. Oke, kemudian load balance saya tidak akan menggunakan load balance karena belum butuh, karena nanti kita bisa main-main dengan load balance juga. Tapi ini saat ini yang penting kita bisa create dulu. Oke, kemudian kita ke next minutes. Oke ya, ini kita pilih default saja. Oke, ini informasi tentang manajemen ya, opsional untuk VM-nya, kita next saja. Kemudian di sini untuk advance-nya ini tidak usah, juga kita next. Kemudian di sini untuk tag-nya, misalkan tag-nya saya beri nama web server ya, web server gitu ya. Kemudian value-nya web ya. Ini hanya untuk tag saja sebenarnya. Kemudian kalau sudah kita review create ya, review create, di sini akan kita review, akan direview dulu direview dulu untuk konfigurasi kita. Kemudian nanti pertama kali ketika Anda create di prefer untuk phone number-nya nanti suruh ngisi. Nanti untuk ngisinya adalah 62 spasi kemudian 8180456138. Jadi formatnya seperti ini. Jadi nanti ketika tadi saya sudah pernah create, kemudian saya masukkan ini. Ya, jangan lupa di sini 62 nomor Anda. Kemudian ini untuk kodenya. Oke, kemudian kita bisa create. Kita bisa create. Kemudian di sini ada generate new key pair. Di sini key pair-nya itu jangan lupa di-download ya, jangan lupa di-download. Kita download dulu. Ya, kita download ketika DONS, kita simpan. Oke, kita simpan. Kita tunggu ya, kita sudah dapat key pair-nya. Untuk deploy dari VM-nya masih proses. Ini masih deployment ya, masih deployment. Kemudian sambil menunggu, maka kita harus create untuk public key-nya. Public key ini tadi kan private key ya. Tadi kita punya private key ini. Kita punya private key ini. Bentar ini ya. Oke ya. Di sini saya punya private key ini. Mana ini? Ini ya. Saya punya private key ini. Kita buat untuk public key-nya. Nah, untuk membuat public key kita butuh bantuan ini putih ya, pakai putih ya, kita pakai putih key generator. Ini pakai putih generator, itu nanti kita load untuk ininya ya, kita load untuk key-nya ya, kita load ininya. Oke, kita load. Jadi nanti kita load, jadi private key-nya tadi kita load. Di sini kita all file, kemudian kita load, kemudian kita simpan save private key. Kita private key-nya tadi kita save private key. Oke, ya kita simpan di sini. Ya, di sini misalkan D3TI UNS gitu ya. Sudah kita simpan. Kita akan dapat file ini. Jadi kita akan dapat file .ppk ini. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk akses ke server kita. Ini sudah sukses ya.
Di sini sudah ada informasi bahwa untuk deploymentnya sukses, berarti untuk VM yang kita create itu sukses. Kemudian kita bisa coba lihat untuk ke resource-nya. Ini posisi informasi dari VM yang kita buat. Ya, di sini tadi adalah grupnya adalah web server, statusnya running, posisinya adalah location-nya atau region-nya atau AZ-nya atau data center-nya untuk deploy-nya itu ada di Australia. Kemudian di sini ada informasinya bahwa dia menggunakan operating system Linux 20.04. Kemudian ada IP public-nya, ya, public key-nya. Public key-nya adalah ini dan seterusnya. Di sini ada informasi dari virtual machine-nya. Ini informasi untuk networknya. Ini ada private key, ini public ini IP address private, ini IP address publicnya. Oke, kemudian dia menggunakan web server subnetnya atau virtual networknya itu pakai web server -vnet dengan subnetnya adalah default. Kemudian DNS name-nya belum dikonfigurasi dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk aksesnya gimana? Sebenarnya ini udah running ya, posisinya udah running. Untuk akses kita bisa sebenarnya ini bisa kita cek bahwa ini sudah running. Kita bisa pakai command line cmd command prompt, ya, kita ping untuk IP-nya kan ini. Oh, ICMP-nya ternyata tidak di open ya. ICMP-nya sepertinya tidak di open, nanti kita bisa main-main untuk open untuk ICMP-nya. Ini tidak bisa kita ping. Sepertinya ICMP di defaultnya adalah ditutup. Jadi yang boleh masuk itu hanya port 22, port 80 sama 443. ICMP juga ditahan. Oke, sekarang untuk akses kita bisa pakai putih. Ya. Kita bisa pakai putih, ini pakai putih. Kita bisa pakai putih. Kita load dulu di SSH, kemudian di out, kemudian di sini ada private key. Nanti kita akses ke private key kita. Private key kita tadi ini kita load. Kalau sudah load, kita masuk di session, kita IP-nya paste sini. Ya. IP-nya paste sini, kita open. Oke ya, di sini dia akan ada permintaan ini bla 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 bla, yes saja bahwa kita sudah connect. Di sini akan kita connect. Ya, di sini berarti loginnya adalah sesuai dengan tadi yang kita buat. Ya, tadi saya kasih nama loginnya adalah D3TIONS. Oke. Kita tunggu bentar. Oke, sudah masuk. Berarti di sini adalah kita sudah masuk ke dalam VM yang kita buat, ya. Kita bisa sudo su, ya, udah masuk sudo su, ya. Di sini coba saya update dulu ya, apt get update, ya, kita update dulu untuk reponya. Update dulu reponya, kemudian coba nanti kita install Apache-nya. Ya, di sini apt get install, ya, install Apache 2. Apache 2. Install yes. Oke, ya, kita install Apache 2. Nanti kita coba cek. Ya, kita cek untuk Apache 2-nya. Kita tunggu dulu bentar. Jadi sangat mudah. Sebenarnya basicnya seharusnya adalah kita belajar tentang virtual network dulu, karena ketika kita membuat VM virtual machine itu akan jalan dengan
akan jalan di memanfaatkan virtual network. Ini tadi kita virtual networknya itu adalah menggunakan virtual network default dari bawaan dari bawaan dari Azure-nya ya, bawaan dari Azure-nya. Seharusnya kita nanti setelah ini nanti kita akan coba main-main dengan virtual networknya. Oke, ini sudah jadi, kita bisa masuk ya, kita bisa start dulu sistem control ya, sistem control start Apache 2. Kita start dulu. Oke. Di sini kita bisa lihat IP add. Kita bisa lihat dia ada IP-nya ini ya. IP private-nya adalah ini. Pakai 4.10.0.0.4/24 ya. Tapi dia juga punya IP public secara otomatis di Elastic ya. Dikaitkan gitu ya, dikaitkan. Oke, sudah. Kemudian kita cek sistem CTL status, kita lihat dulu ya, apakah Apache-nya sudah running. Oke, Apache-nya sudah running, beres. Berarti seharusnya di sini kita akses ini, nanti kita bisa dapat ini. Nah, berarti di sini sudah jalan ya. Ini ada server kita yang tadi kita buat, dia sudah ada Apache-nya, ada web servernya ya, sudah ada web servernya. Kalau di sini web servernya saya matikan, saya stop ya, saya stop. Nah, kita status di sini dia off ya, dia tidak running. Ini tadi kan running, aktif, running, inaktif ya dia. Di sini ketika saya refresh, dia nggak akan jalan dia off. Ketika di sini saya jalankan lagi, saya start ya, kemudian saya status running, di sini saya refresh, running dia gitu ya. Berarti di sini untuk Azure kita, untuk virtual mesin kita itu sudah jalan dengan normal. Kita exit dulu, udah ya, exit. Kita exit lagi. Kemudian kita bisa mentransfer file ke server kita. Jadi kita bisa transfer file ke server kita. Misalkan ini ya, kita bisa menggunakan aplikasi ini WinSCP untuk transfer file ya. Transfer file kita bisa pakai ini ya. Ini kita sama nanti prosesnya ya, karena dia pakai SFTP ya, pakai port 22, tapi di sini ada secure file transfer protocol. Di sini harus kita load dulu ya. Di sini ada authentication, private key-nya. Jadi ini tadi kita bisa masuk ke sini, advance, kemudian advance, kemudian di SSH, di authentication kita arahkan ke public key kita, ke private key kita. Private key kita arahkan dulu, kemudian bentar ya, oke, kemudian ini kita arahkan ini, oke. Kemudian kita copy IP publicnya, ini kita copy IP publicnya. Kemudian di sini untuk usernya D3TIUNS, passwordnya tanpa password, langsung kita login. Yes, oke ya. Di sini kita sudah bisa masuk. Di sini nanti misalkan saya naikkan file ya, saya naikkan file ke sini, coba saya upload. Berarti ketika ini saya upload sudah sampai ke data centernya Azure, berarti sudah sampai ke Australia. Ini filenya ini sudah sampai ke Australia. Di sini untuk ngecek kita bisa masuk tadi ke putih ya,
ke putih lagi, kita cek ke putih. Oke, ke putih. Di sini saya masuk ke SSA, kemudian ke out ya, ke out kita arahkan ke ini, kemudian kita masuk lagi ke atas ke session, kita arahkan ke IP public, kita open, kita ini, kemudian D3TIUNS. Oke nya salah berarti ini ya. Bentar. Mana? Putih. Ini ya, berarti di sini adalah kita masuk ke SSA ya, SSA, kemudian out, kita arahkan. Oh, ini pakai yang oke, benar ini. Oke, kemudian di session ini kita open ya, kita open, kemudian D3TIUNS. Ini ya, sudah kita ls di sini aja muncul ini. Di sini sudah ada Azure Virtual Data Center. Ya, di sini sudah ada. Berarti ini filenya sudah naik ke Azure. Ya. Gitu, intinya gitu. Oke, seperti itu. Jadi untuk di sini untuk mengontrol, ini saya matikan dan saya close ya. Di sini untuk kontrol, jadi posisinya untuk running. Nanti untuk pembelajaran, ketika Anda sudah selesai untuk main-mainnya, untuk riset, untuk untuk nguliknya, nanti jangan lupa dimatikan, di stop. Karena nanti kalau dia tetap running, berarti billing akan juga jalan, maka nanti akan makan kredit Anda, seperti itu ya. Jadi kalau sudah selesai, Anda bisa stop. Di sini saya stop ya, saya stop. Oke, kalau ketika di ini di stop, nanti IP public ini akan loss. Jadi nanti mungkin IP publicnya akan ganti gitu ya. Ataukah kalau Anda pengen IP publicnya tetap, nanti bisa Anda centang ini ya, nanti di oke. Ataukah Anda nggak butuh IP publicnya, ganti juga nggak apa-apa, nanti di oke saja. Oke, jangan lupa di stop ya, di stop. Ini akan proses stop untuk data centernya ya. Di sini akan proses stop, tunggu sebentar. Nah, dia masih proses ya, dia masih running ini. Nanti kita bisa lihat di all service, kemudian di virtual machine. Di virtual machine di sini posisinya masih running. Kita tunggu dulu untuk virtual machine-nya. Ya, dia sudah stop ya, virtual machine-nya sudah stop, berarti dia sudah berhenti. Kita bisa juga lihat di virtual machine, di sini sudah ada infonya bahwa virtual machine sudah berhenti. Kemudian di sini juga dia statusnya sudah delocation ya, delocation, tidak running lagi, seperti itu. Kemudian dia public IP-nya tadi ini. Oke, seperti itu untuk permulaan ketika kita membuat virtual machine dari virtual machine di Azure. Oke, terima kasih, semoga membantu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang virtual networknya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.